Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala bi ayatihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita kembali dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemauan dan kesempatan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan kepada Allah agar kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan bisa berjumpa dengan beliau, mendapatkan syafaat dari beliau pada hari yang Allah janjikan dalam ayat Al-Quran, yang Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada bermanfaat lagi, berguna lagi apapun yang kita miliki kecuali orang yang datang kepada Allah yang penuh ketenteraman. Jemaah yang Allah muliakan dan Allah banggakan. Baik, pada kesempatan ini di bulan yang penuh berkah ini kami memberikan kepada kita semua makna Ramadan juga, karena berkaitan di malam di bulan ini, bulan Ramadan. Kami menyampaikan kepada kita semua, hiasi Ramadan itu dengan pendidikan. Karena bulan Ramadan atau syahrul Ramadan disebut juga dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Di mana di Ramadan ini kita dididik benar. Mulai dari pola makan. Untuk sehat itu memang harus dijaga dan diatur pola makan kita. Maka pada bulan Ramadan itu benar-benar semuanya dididik betul. Dididik semuanya pada bulan Ramadan ini. Dari bangun kita, tidur kita, akses kita. Coba bayangkan jemaah yang Allah muliakan, Pesona TV dimanapun Anda berada. Kita diajarkan untuk sahur. Kemudian kalau namanya sahur itu artinya kita lebih dulu bangun. Bisa kita itu melaksanakan tahajudnya, bisa kita melaksanakan tadarusnya, atau sebaliknya bisa kita manfaatkan sahur itu dengan ibadah-ibadah lain, bisa zikir dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa juga bulan Ramadan disebut dengan bulan tarbiyah atau bulan pendidikan? Kita bisa mematangkan selama ini ibadah kita barangkali belum mempan, belum matang, banyak yang kosongnya. Maka di kesempatan Ramadan ini juga kita dituntut lebih banyak ke masjidnya, lebih banyak melaksanakan nawafilnya, yang sunnah-sunnahnya. Hal ini banyak dikerjakan oleh para ulama kita terlebih dahulu ya. Demikian jemaah yang Allah muliakan, Allah banggakan. Kita di keluarga tentunya bagi seorang laki-laki pemimpinan keluarga. Dalam rumah tangga kita seorang laki-laki memimpin istri dan anak. Bagi seorang istri juga memimpin rumah tangganya terhadap juga pendidikan anaknya juga. Banyak yang mesti kita perhatikan. Maka di kesempatan Ramadan ini jangan dibuang-buang kesempatan emas ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bimbing bagi seorang laki-laki, bimbinglah istri dan anak. Ajak beribadah, ajak banyak sujud kepada Allah, ajak tahajud, ajak ke masjid, ajak tadarusan, ajak tarawih. Anak diperhatikan betul pendidikannya. Kenapa demikian? Banyak kami lihat bulan Ramadan ini momennya dijadikan oleh muda-mudi, dijadikan oleh anak-anak kita seolah-olah tidak terperhatikan oleh orang tuanya. Habis sahur mereka mundar-mandir sama lawan jenisnya. Mereka tidak open terhadap agama. Padahal mereka itu baru selesai sahur.
yang akan mereka hadang adalah puasa di besok harinya. Itu pengaruhnya apa jemaah yang Allah muliakan? Pengaruhnya seorang orang tua atau di rumah kita tidak memperhatikan anak itu seutuhnya. Barangkali kita kesibukan kita yang kita selalu kedepankan. Seorang istri selalu mengedepankan apa kesibukan di rumah. Seorang ayah atau seorang laki-laki mengedepankan kesibukannya yang telah dia jadwalkan. Sehingga lupa pendidikan terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga kita. Maka momen yang baik ini jemaah yang Allah muliakan, di syahrul Ramadan ini, kita diberikan Allah Ta'ala kesempatan emas untuk mendidik keluarga kita. Untuk mendidik kita sendiri lebih matang dalam beribadah. Lebih menggunakan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, untuk mendidik semua yang ada di sekeliling kita. Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, yang Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini janjian Allah atau janji Allah yang disampaikan kepada kita, agar kita senantiasa memperhatikan keluarga kita, diri kita dan keluarga. Artinya anak-anak istri kita itu, agar kita perhatikan benar. Ajak saudara-saudara kita, ajak keluarga kita, ajak anak, ajak istri untuk taat di bulan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, maka kesempatan demi kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, kelalaian kita, maka di bulan Ramadan inilah pendidikan yang kita terapkan kepada keluarga kita. Jangan dimanfaatkan Ramadan ini hanya untuk istirahat saja, tapi manfaatkanlah bulan Ramadan ini membimbing keluarga kita, bimbing anak, bimbing istri, bimbing keluarga-keluarga kita agar lebih banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak membaca Qur'annya dan demikian di kantornya. Kalau kita seorang sibuk di kantornya, maka jangan lupa gunakan juga waktu kita di tempat kantor kita bekerja, baca Qur'annya. Kalau bisa dibuat targetnya, berapa di bulan Ramadan ini kita mengkhatamkan Qur'an. Berapa kali kita ajak anak kita, berapa kali kita ajak istri kita ke masjid. Bimbing mereka dari mereka bangunnya sampai mereka tidurnya. Terlebih utama kita seorang laki-laki sebagai kepala dalam keluarga. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan kepada anak, pada istri, dan terkhusus kepada diri kita sendiri. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selagi nyawa ini diberikan Allah Ta'ala kepada kita, di momen yang baik ini, di bulan yang baik ini, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan pendekatan kepada Allah dan bulan pendidikan yang bisa kita terapkan dalam keluarga kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.